Visi Indonesia 2045 disusun untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan sebagaimana disebut dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini sejalan dengan impian ideal 2015-2085 yang ditulis Presiden Joko Widodo pada 30 Desember 2015 di Maroke. Sampai pada tahun 2045, kita akan menghadapi 10 perubahan besar di tingkat global, dari perubahan demografi dunia hingga perubahan geopolitik dunia. Adapun 4 pilar pembangunan untuk mempercepat pencapaian pembangunan tahun 2045, yaitu pembangunan manusia dan penguasaan iptek, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, serta ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan. Dalam perjalanan menuju tahun 2045, ekonomi Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar kelima dunia, dari urutan ke-16 saat ini, dan menjadi negara pendapatan tinggi pada tahun 2038 dengan skenario pertumbuhan dasar 5,1% per tahun dan tahun 2036 dengan skenario pertumbuhan tinggi 5,7% per tahun. Pada tahun 2045, sekitar 70% penduduk Indonesia merupakan kelas pendapatan menengah. Demografi dengan proporsi penduduk usia produktif yang lebih besar merupakan salah satu penggerak pembangunan ke depan. Dengan jumlah penduduk yang diperkirakan mencapai 319 juta dengan tingkat harapan hidup menjadi sekitar 76 tahun. Pertambahan penduduk akan mendorong urbanisasi. Sekitar 73% penduduk Indonesia pada tahun 2045 akan tinggal di perkotaan. Jakarta, Bandung diperkirakan menjadi satu megapolitan dengan penduduk sekitar 76 juta. Pengelolaan urbanisasi yang tepat akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Teknologi yang berkembang pesat akan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mempercepat pembangunan di segala bidang. Kecerdasan kehidupan bangsa ditingkatkan melalui pendidikan, vokasi, entrepreneurship, dan pembangunan karakter bangsa. Rata-rata tahun sekolah meningkat menjadi 12 tahun sejak tahun 2035. Angka partisipasi kasar pendidikan tinggi meningkat menjadi 60% pada tahun 2045 dengan kualitas pendidikan dasar dan menengah yang semakin baik. Kualitas manusia Indonesia juga ditingkatkan melalui peningkatan derajat kesehatan dengan terbebas dari masalah gizi serta menurunnya angka kesakitan, kecacatan, dan juga kematian. Penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi didorong dengan meningkatkan pengeluaran R&D, meningkatkan keterkaitan antar dunia usaha, perguruan tinggi, dan pemerintah, serta merintis Indonesia sebagai pusat pengetahuan di bidang maritim, biodiversity, material, dan juga kebencanaan. Selain itu, produktivitas tenaga kerja terus ditingkatkan. Tenaga kerja lulusan SMA ke atas diperkirakan meningkat menjadi 90% pada tahun 2045. Tingkat partisipasi angkatan kerja meningkat menjadi 78% dan perempuan menjadi 65% pada tahun 2045. Pasar tenaga kerja diarahkan bersifat fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan teknologi ke depan. Indonesia terus meningkatkan iklim investasi. Hal ini terbukti dari peringkat kemudahan berusaha di Indonesia meningkat menjadi urutan 10, serta rasio investasi terhadap PDB meningkat menjadi sekitar 38% pada tahun 2045. Indonesia terus menjalankan kebijakan perdagangan yang terbuka dan adil. Pangsa ekspor Indonesia di pasar dunia akan meningkat menjadi 2% dan Indonesia meningkat menjadi urutan 10 eksportir terbesar dunia. Industri didorong kembali sebagai penggerak ekonomi dengan berbasis sumber daya alam, integrasi rantai hulu hilir, bagian dari rantai nilai global, serta mendorong revolusi industri 4.0 yang diprioritaskan pada industri makanan dan minuman, otomotif, tekstil dan pakaian jadi, kimia dan farmasi, serta elektronik. Peranan sektor industri dalam perekonomian juga meningkat menjadi 26% pada tahun 2045. Pariwisata juga ditingkatkan. Indonesia akan menjadi destinasi unggulan utama regional dan global pada tahun 2045. Arus wisatawan mancanegara pada tahun 2045 diperkirakan mencapai sekitar 74 juta kunjungan. Menuju poros maritim dunia, peran ekonomi maritim ditingkatkan dari 6,4% PDB menjadi 12,5% PDB pada tahun 2045 dengan menciptakan peradaban maritim dan kekuatan maritim yang andal. Ketahanan pangan terus dimantapkan bagi terwujudnya swasembada karbohidrat dan protein. Kesejahteraan petani meningkat dengan produktivitas menjadi 3,9 kali lipat pada tahun 2045.
Ketahanan air ditingkatkan bagi peningkatan kualitas hidup manusia dan juga pembangunan. Ketahanan energi diamankan dengan meningkatkan peranan energi baru dan terbarukan. Komitmen terhadap lingkungan hidup dipertahankan dengan mengurangi emisi karbon sebesar 41% pada tahun 2045. Indonesia juga akan terbebas dari kemiskinan akut pada tahun 2040 dan kesenjangan pendapatan berada pada tingkat yang ideal dan aman. Pemerataan daerah juga ditingkatkan dengan mendorong wilayah luar Jawa, terutama kawasan timur Indonesia lebih besar. Peranan KTI meningkat dari 20% pada tahun 2015 menjadi 25% pada tahun 2045. Pemerataan infrastruktur diarahkan untuk menghubungkan seluruh Indonesia secara fisik maupun virtual. Hal ini ditujukan melalui pembangunan kota pelabuhan, Aerocity dan bandara perintis, penyelesaian ruas jalan utama di seluruh pulau, dan sistem urban transportasi berbasis rel, serta peningkatan jaringan broadband di seluruh wilayah melalui sistem palaparing. Kehandalan infrastruktur akan menurunkan beban biaya logistik menjadi 8% PDB pada tahun 2045. Selain itu, pembangunan politik terus diarahkan. Hal ini diwujudkan melalui demokrasi substantif. Penguatan reformasi birokrasi dan kelembagaan diarahkan melalui pengarusutamaan reformasi birokrasi di seluruh sektor dan bidang. Pembangunan hukum dan pemberantasan korupsi diarahkan pada terwujudnya masyarakat berbudaya hukum dan masyarakat anti korupsi. Pada tahun 2045, semua hukum warisan kolonial sudah digantikan seluruhnya oleh hukum nasional. Indonesia tetap menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif dengan peningkatan peran di tingkat regional, OKI, dan PBB. Pertahanan dan keamanan diperkuat untuk mewujudkan ketertiban masyarakat yang inklusif, pertahanan berdaya gentar tinggi, dan keamanan insani. Satukan langkah menuju Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur.